Kalau ada penghargaan untuk peneliti paling gigih dalam bekerja, penghargaan itu harus diberikan kepada Georgius Everhardus Rumphius. Meski kehilangan penglihatan dan naskahnya terbakar, Rumphius tetap ngotot menyelesaikan 6 jilid buku tentang Ambon setebal ribuan halaman. Cuma kematian yang membuat dia berhenti menulis. Kelak, tulisan si buta sekitar 300 tahun lalu ini menjadi harta karun bagi perkembangan ilmu sains. Jadi kalau kita mundur ke belakang ya, Rumphius ini mungkin yang salah satu yang pertama-tama yang membawa ilmu pengetahuan barat ke Indonesia sebetulnya. Bersama Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Sangkot Marzuki, kita jelajahi karya besar legenda botani kelahiran Belanda, Rumphius. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Seperti kebanyakan pemuda Eropa, jiwa petualang Rumphius muda sedang mendidih di dadanya. Apalagi sudah lama dia ingin berburu beragam tanaman dari Nusantara. Akhirnya pada usia 25 tahun, kesempatan itu datang. Rumphius melamar pekerjaan sebagai serdadu perusahaan dagang Belanda VOC supaya bisa mendarat di Pulau Ambon pada tahun 1653. Akhirnya aku sampai di Ambon, pusat perdagangan rempah-rempah termasyur. Segera setelah sampai di Ambon, dari tugas militer dia resign dan dia menjadi merchant di VOC. Di VOC itu kan ada serdadu, ada pedagangnya ya. Dan dia diberikan waktu oleh Gubernur Jenderal VOC waktu itu yang melihat keahliannya untuk melakukan apa yang dia minati, mengumpulkan informasi mengenai tanaman yang ada di Ambon. Ada 1.300 lebih tanaman yang dia catat selama dia di Ambon. Gak heran kalau buku yang ditulis Rumphius tebalnya ribuan halaman dan terbagi dalam 6 jilid. Catatan itu kelak menjadi karya akbarnya yang diberi judul Herbarium Amboinense. Itu katalog dari tanaman-tanaman yang dia pelajari, dia amati di Ambon. Tapi bukan katalog hanya nama saja, tapi katalog yang lengkap dengan nama lokal, nama Latin yang dia kasih, gambarnya dia bikin sketch dari gambar, belum ada fotografi waktu itu. Kemudian kegunaannya berdasarkan apa yang dia dapatkan dengan berbicara dengan penduduk di Ambon itu. Belum puas dengan mencatat flora fauna, Rumphius juga menulis tentang kerajaan-kerajaan di Ambon, termasuk cara hidup orang Ambon pada waktu itu. Semua dikerjakan dalam kondisi buta akibat penyakit glukoma. Kakak, sedang apa dengan durian itu? Ini durian untuk menjebak musang. Dia punya hidung toh, suka sekali dengan bau durian yang tajam. Wah, menarik sekali. Ini harus saya catat dalam buku. Meski dia menjadi buta gara-gara penyakit glukoma, Rumphius mencatat rapi semua peristiwa dalam bahasa Latin dan Belanda kuno. Termasuk saat gempa yang diikuti tsunami menghantam Ambon pada Februari 1674. Lebih dari 2.300 penduduk Ambon tewas, termasuk istri dan anak perempuannya. Itulah tsunami tertua yang terekam di sejarah Nusantara. Dia mencatat sangat detail itu. Berapa orang yang meninggal, tingginya tsunami di beberapa. Itu kan dulu di utara Ambon itu banyak benteng. Jadi tiap-tiap benteng itu kasih laporan. Nah dia catat itu semua. Udah buta itu waktu itu dia. Kan istrinya mati. Susana nama istrinya. Mati pada waktu gempa bumi yang terjadi tsunami itu, tertimpa itu tembok. 13 tahun setelahnya, kemalangan kembali menimpa Rumphius. Kebakaran hebat terjadi di kota Ambon dan menjalar sampai ke rumahnya. Manuskripnya yang pertama, itu setengahnya terbakar, waktu perpustakaannya terbakar. Jadi dia harus menulis kembali, dengan gambar-gambarnya harus digambar kembali. Jadi dia menulis kembali dalam keadaan buta, dia mendiktekan apa yang dia ingat, dan ada yang menulis, gambar juga digambar oleh orang dan sebagainya. Nasib buruk belum bisa jauh dari Rumphius. Naskah itu gagal dia kirim ke Belanda untuk dicetak. Sebelum sampai tujuan, kapal yang membawa naskah itu karam oleh pasukan Inggris. Sekali lagi Rumphius kembali menulis ulang naskah itu.
3 abad setelah kematian Rumphius, Herbarium ambuinense tetap jadi rujukan para ilmuwan. Karya besar itu bisa dibaca berkat ketelatenan ahli linguistik A.M. Beckman. Selama 7 tahun, dia menerjemahkan ribuan halaman buku Rumphius itu ke dalam bahasa Inggris. Bumi Indonesia ini itu kaya sekali dengan materi-materi fenomena alam yang sangat mendasar. Yang kalau kita gali bukan hanya bermanfaat dalam kaitannya dengan obat, dengan industri dan sebagainya, tapi juga untuk pengetahuan kita yang jauh lebih mendasar. Rumphius meninggal di usia 75 tahun di Ambon. Tapi berkat catatan Ambon, nama Rumphius tetap hidup. Selamanya, dia dikenang sebagai ahli botani yang puitis. Lihat saja bagaimana dia menggambarkan pohon aren yang banyak tumbuh di Ambon. Batang pohonnya sangat kasar, penuh dengan lumut dan tertutup pakis. Pohon itu mirip seperti seorang petani mabuk yang baru bangun tidur dengan pakaian compang-camping dan rambut acak-acakan. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.